adik-adik, jumpa lagi dengan kakak mata kuliah Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar mengenai husnudzon, raja dan taubat, sambungan dari kemarin. Di sini kakak akan menjelaskan contoh dan melafalkan doa-doa taubat. Tes semangat adik-adik hari ini kakak akan berikan yel-yel. Silahkan ditirukan di rumah masing-masing, oke? Nah, saja tepuk semangat, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai husnudzon, raja dan tobat seperti minggu lalu. Sambungan dari minggu lalu ya. Pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai contoh husnudzon, raja dan tobat. Nah, adapun contoh dari husnudzon yang pertama, ikhlas ketika mendapatkan cobaan ataupun ujian seperti sekarang ini. Saudara-saudara kita di luar sana lagi terkena musibah, cobaan, dan ia tabah, sabar dan ikhlas karena dia tahu bahwa di balik cobaan dan ujian ini pasti ada hikmah yang terdapat dalamnya. Allah akan siapkan yang terbaik untuk kita jika kita bersabar. Yang kedua, ketika diberi rezeki yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati harus tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkat dalamnya. Adapun keutamaan dan manfaat dari sikap husnudzon, yang pertama, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedua, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang ketiga, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan terakhir, dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap orang lain tanpa prasangka buruk, menjalin rasa saling menghargai terhadap sesama manusia, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku taubat, yang pertama itu membaca istighfar, yang kedua melaksanakan sholat sunnah taubat, yang ketiga meminta maaf atas dosa yang pernah dilakukan, yang keempat berjanji tidak akan melakukan perbuatan ataupun dosa itu lagi. Dan ada pun contoh dari perilaku raja, yang pertama selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Dan ketiga, bersikap optimis, dinamis, dan selalu berpikir kritis. Nah, adapun kebiasaan taubat dan raja dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, biasakan agar selalu beristighfar sehabis sholat 5 waktu, meminta maaf apabila mempunyai kesalahan kepada orang lain. Dan yang terakhir, bersikap optimis, dinamis, dan selalu berpikir kritis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Di sini taubat mengandung keutamaan yang besar, yaitu orang yang melakukannya akan mendapatkan derajat yang tinggi, yakni dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Mengenai melafalkan ayat-ayat taubat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi silahkan adik-adik buka Al-Qurannya. Di sini surah An-Nur ayat 31. Kakak akan bacakan ya sambil diperhatikan Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan ayat kedua, surah At-Tahrim ayat 8. Silahkan dibuka lagi Al-Qurannya dan diperhatikan. Kakak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum
ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha atau tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke, itulah tadi beberapa ayat mengenai doa-doa mengenai taubat. Silahkan adik-adik dibaca kembali di rumahnya, diperhatikan, dan tugasnya di rumah itu silahkan videokan dirinya melafalkan doa-doa dari doa-doa ataupun ayat-ayat dari taubat. Batas waktunya itu 3 hari ke depan. Jadi yang kakak nilai itu yang cepat mengumpulkan saja ya. Yang terlambat mengumpulkan pasti berbeda nilainya dengan yang cepat mengumpulkan. Itulah materi yang kakak sampaikan hari ini mengenai husnuzan, raja, dan taubat. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaknya bersikap dengan akhlak yang terpuji, di antaranya husnuzan, taubat, dan raja. Karena taubat adalah suatu keniscayaan bagi manusia, sebab tidak ada satupun anak keturunan Adam alaihissalam di dunia ini yang tidak luput dari berbuat dosa. Tidak ada manusia sempurna. Selain itu, seharusnya kita selalu raja atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Karena raja menjadikan seorang bersikap optimis, dinamis, dan berpikir kritis. Juga kita harus senantiasa husnuzan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Karena dengan husnuzan kehidupan kita akan selalu damai dan penuh dengan kebahagiaan.